Keputusan Megawati Hangestri untuk meninggalkan Red Spark memang sudah santer terdengar sejak akhir musim V-League tahun 2024 sampai tahun 2025. Namun, tak ada yang benar-benar siap ketika kabar itu resmi diumumkan. Pada awal Juli tahun 2025, sang opesit asal Indonesia itu mengumumkan bahwa ia akan melanjutkan karir ke Eropa, tepatnya ke klub Manisa BBSK di Liga Turki. Sontak, suasana haru dan kecemasan menyelimuti markas Daejeon Jungkwanjang Red Spark. Selama 2 musim berseragam Red Spark, Megawati menjadi pusat permainan sekaligus tumpuan moral tim. Ia bukan hanya mencetak poin demi poin penting, tetapi juga membentuk ikatan kuat dengan para pemain lain, terutama pemain muda Korea yang mengidolakan sikap profesionalnya. Ko Hee-jin, sang pelatih kepala, bahkan pernah menyebut Megawati sebagai jantung tim dalam sebuah konferensi pers awal tahun ini. Namun kini, jantung itu telah pergi. Red Spark seperti kehilangan denyutnya. Aura latihan tak lagi secerah dulu. Beberapa pemain, seperti Park Hye-min dan Kim Da-in, sempat mengunggah story bernada sendu di media sosial tak lama setelah kepergian Megawati. Terlihat jelas bahwa kehilangan ini bukan sekadar kehilangan teknis, tetapi juga emosional. Yang membuat suasana makin tegang adalah kenyataan bahwa hingga Minggu ke-4 Juli tahun 2025, Red Spark belum juga mengumumkan siapa pengganti Megawati sebagai pemain asing. Padahal, klub-klub rival seperti Pink Speeders dan GS Caltex sudah memperkenalkan pemain asing baru mereka bahkan sejak Juni. Red Spark justru terlihat pasif, bahkan nyaris diam total. Di antara komunitas penggemar, spekulasi mulai berkembang liar. Ada yang menyebut Red Spark kesulitan secara finansial usai membayar gaji besar Megawati selama 2 musim. Ada juga yang menuding manajemen terlalu lambat merespons perubahan. Yang paling ekstrim, muncul teori bahwa Ko Hee-jin sebenarnya enggan mencari pemain asing baru karena ingin membentuk tim full lokal, sebuah ide yang dianggap bunuh diri oleh banyak pihak. Fakta di lapangan mendukung keresahan itu. Tanpa Megawati, latihan tim terlihat lebih monoton. Dalam video yang sempat bocor ke media lokal, sesi latihan Red Spark bahkan tampak diwarnai kekosongan taktis, seolah-olah belum ada arah strategi yang jelas. Para fans pun mulai menyebut klub kesayangannya sebagai tim badut, istilah sinis yang menggambarkan tim tanpa prestasi dan kehilangan identitas. Media Korea juga tidak tinggal diam. Portal olahraga seperti SPOTV News dan Chosun Ilbo mulai memberitakan kelesuan yang melanda Red Spark. Mereka menyoroti bahwa setelah ditinggal Megawati, tidak ada pergerakan berarti yang dilakukan klub. Bandingkan dengan musim lalu, ketika kehadiran Megawati langsung membuat efek domino dalam performa tim secara keseluruhan. Pencapaian Red Spark musim lalu sebenarnya sangat menjanjikan. Mereka finish di posisi 2 klasemen dan lolos ke playoff, sebagian besar berkat kontribusi Megawati yang menjadi top scorer klub. Namun kini, semua pencapaian itu tampak seperti kenangan jauh. Tak ada tanda-tanda bahwa manajemen berniat mempertahankan standar tinggi yang telah mereka bangun. Di sisi lain, Megawati tampak semakin mantap melangkah di Turki. Dalam unggahan pertamanya di Instagram setelah resmi bergabung dengan Manisa BBSK, ia menulis kalimat yang cukup menyentuh, langkah baru, tantangan baru. Terima kasih Korea, aku belajar banyak. Kalimat itu dibanjiri ribuan komentar, sebagian besar dari fans Korea yang merasa kehilangan, tetapi tetap mendukungnya. Ko Hee-jin pun tak kunjung memberikan pernyataan publik terkait kepergian Megawati maupun rencana ke depan tim. Dalam wawancara singkat yang dilakukan oleh media lokal pada tanggal 21 Juli lalu, ia hanya menjawab singkat, kami sedang mempersiapkan beberapa hal, mohon bersabar. Jawaban yang tak cukup untuk menenangkan hati fans yang gelisah. Para penggemar berharap ada kejutan dari Red Spark, semacam pengumuman pemain asing papan atas atau gebrakan strategi jelang musim baru. Tapi kenyataan berkata lain, sampai babak pramusim mendekat, Red Spark masih terjebak dalam keheningan yang mencekam. Kini, kepergian Megawati menjadi semacam ujian besar bagi Ko Hee-jin dan manajemen Red Spark. Apakah mereka mampu membuktikan bahwa tim ini tidak bergantung pada satu nama saja? Ataukah ini akan menjadi awal dari kemunduran panjang yang sulit dihentikan? Babak baru telah dimulai, namun Red Spark masih tampak seperti tim yang kehilangan arah. Tanpa Megatron di barisan mereka, cahaya yang dulu menerangi Daejeon kini mulai meredup. Hampir 1 bulan berlalu sejak kepergian Megawati Hangestri diumumkan, namun Red Spark masih tetap membisu di bursa transfer.
Sementara klub-klub pesaing terus bergerak agresif, mengumumkan rekrutan demi rekrutan, skuad besutan Ko Hee-jin justru seperti tidak punya rencana. Tak ada pemain asing baru, tak ada pemain lokal bintang yang digaet, bahkan tak ada sinyal negosiasi aktif dari manajemen. GS Caltex, misalnya, sukses merekrut middle blocker timnas Korea yang sebelumnya bermain di Pink Speeders. Hankook Life malah mengontrak opposite muda asal Jepang yang sempat bermain di Liga Brasil. IBK Altos pun sudah memperkenalkan pemain asing barunya asal Serbia dan melakukan rotasi besar di jajaran pelatih. Tapi Red Spark masih sepi-sepi saja, publik pun mulai geram. Forum-forum penggemar di Naver dan Daum dipenuhi keluhan, bahkan sindiran keras. Apakah kita masih punya manajemen, atau hanya tinggal nama? Tulis salah satu komentar dengan nada frustrasi. Komentar lain bahkan menyebut Red Spark sebagai tim zombie berjalan tapi tanpa jiwa. Ketika tekanan mulai meningkat, para jurnalis olahraga mencoba menghubungi manajemen Red Spark. Namun, seperti sudah diduga, tak ada tanggapan resmi. Satu-satunya pernyataan datang dari juru bicara tim yang mengatakan bahwa proses seleksi pemain asing sedang berlangsung. Sayangnya, itu kalimat lama yang sudah terlalu sering diulang tanpa hasil. Situasi ini memunculkan berbagai spekulasi. Beberapa pengamat menduga Red Spark mengalami kendala keuangan internal, terutama karena beban operasional tinggi selama 2 musim terakhir saat Megawati bermain. Gaji pemain asing, bonus playoff, dan biaya operasional disebut membuat tim harus melakukan pengetatan anggaran ekstrim. Namun, teori itu dibantah oleh sebagian lainnya. Mereka menilai Red Spark, sebagai klub milik perusahaan ginseng ternama Korea, seharusnya tidak kesulitan dalam hal dana. Masalah sebenarnya diyakini terletak pada kekacauan dalam pengambilan keputusan. Tak ada arah yang jelas antara pelatih, manajemen, dan pemilik sponsor. Pelatih Ko Hee-jin juga tampak pasif. Ia absen dalam beberapa sesi wawancara publik yang biasanya rutin diadakan menjelang musim baru. Dalam satu-satunya penampilan publiknya saat menghadiri acara amal bersama Felix, ia hanya berkata pendek, "Kami sedang dalam masa evaluasi, kami ingin tim ini solid dari dalam dulu." Sayangnya, fans tidak bisa menunggu lebih lama. Mereka tahu persis bahwa waktu terus berjalan dan persiapan untuk V-League tahun 2025 sampai tahun 2026 sudah harus matang sejak awal Agustus. Tanpa rekrutan baru, tanpa struktur baru, dan tanpa pemain asing pengganti Megawati, Red Spark hanya akan jadi bulan-bulanan di kompetisi mendatang. Beberapa analis bahkan mulai membuat simulasi skuad Red Spark jika tetap seperti sekarang. Hasilnya, mayoritas menyebut tim ini hanya akan bersaing di posisi 5 atau 6 klasemen, sangat jauh dari pencapaian musim lalu yang mencapai final. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar, karena tumpuan skor di dalam tim benar-benar minim. Di tengah situasi suram itu, muncul satu rumor bahwa Red Spark sempat mendekati mantan opposite asal Thailand. Namun, rumor itu langsung dibantah sang pemain lewat Instagram pribadinya. Ia menegaskan bahwa belum ada kontak apapun dari pihak Red Spark. Hal ini makin memperburuk citra klub di mata publik. Tak hanya pendukung, pemain pun mulai cemas. Beberapa pemain lokal muda yang biasa menjadi pelapis kini diberi beban latihan ekstra. Tapi, tanpa adanya bintang utama di posisi opposite, mereka terlihat kewalahan. Chemistry tim pun kabarnya goyah, karena belum ada kejelasan siapa yang akan jadi ujung tombak serangan. Di sisi lain, manajemen liga mulai memperhatikan Red Spark dengan lebih serius. Ada kekhawatiran bahwa ketidaksiapan satu tim bisa mempengaruhi kualitas keseluruhan kompetisi. Federasi V-League kabarnya telah menjadwalkan pertemuan khusus dengan perwakilan Red Spark untuk membahas kesiapan mereka menghadapi musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Musim baru tinggal hitungan minggu, namun Red Spark masih seperti tim yang tidur panjang. Tanpa pergerakan di pasar transfer, tanpa kejelasan visi, dan tanpa Megawati Hangestri, klub ini tampak seperti kehilangan nyali untuk bersaing. Sebuah pemandangan yang ironis, mengingat mereka baru saja tampil di final beberapa bulan lalu. Ketiadaan langkah konkret dari Red Spark di tengah hiruk-pikuk bursa transfer membuat emosi para penggemar memuncak. Komunitas pecinta voli Korea, khususnya pendukung setia Red Spark, mulai menyerukan aksi protes di media sosial. Tagar seperti tagar Save Red Spark, tagar di mana manajemen, hingga tagar Bring Back Devire menjadi trending di forum Naver, Twitter Korea, dan berbagai kanal fans. Salah satu grup fanbase terbesar,
Red Family Union, bahkan merilis pernyataan terbuka yang menyindir keras kebijakan manajemen. Kami bukan penggemar yang buta. Kami menuntut kejelasan arah klub. Jika Red Spark ingin bertahan di liga, sudah saatnya bersikap profesional. Surat itu langsung viral dan diunggah ulang lebih dari 20.000 kali dalam 2 hari. Amarah ini sebenarnya bisa dimaklumi. Para penggemar merasa dikhianati. Mereka telah mendukung Red Spark dalam masa transisi yang sulit selama bertahun-tahun, dan bersabar hingga Megawati datang membawa perubahan. Tapi kini, setelah klub mulai menapaki puncak, kepergian sang bintang justru tak diiringi dengan kesiapan yang setara. Di kolom komentar akun resmi Red Spark, suasana makin panas. Unggahan terakhir klub yang hanya menampilkan merchandise baru malah dibanjiri komentar sinis. Buat apa beli jersey kalau pemainnya saja tidak jelas? Tulis salah satu akun. Ada juga yang menyindir, kalau tak bisa cari pengganti Megawati, lebih baik ganti manajemennya. Menariknya, sebagian fans asing dari Indonesia pun ikut bersuara. Mereka yang sebelumnya mengikuti Red Spark karena Megawati, kini berpindah hati ke klub Turki Manisa BBSK. Beberapa dari mereka bahkan meng-unfollow akun resmi Red Spark sebagai bentuk protes. Sebuah kehilangan yang bukan hanya teknis, tapi juga kehilangan fanbase internasional. Sebagian fans lokal yang lebih vokal bahkan menyuarakan rencana untuk menggelar protes langsung di depan kantor pusat klub di Daejeon. Meski belum terrealisasi, diskusi soal aksi nyata ini sudah mulai muncul di beberapa kanal komunitas. Hal ini menandakan betapa seriusnya ketidakpuasan mereka terhadap stagnasi klub. Situasi ini diperparah dengan minimnya komunikasi dari manajemen. Dalam kondisi seperti ini, fans berharap ada penjelasan resmi, bahkan jika itu hanya sekadar permintaan maaf atau pengakuan bahwa klub sedang dalam masa transisi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, hening. Tidak ada siaran pers, tidak ada sesi tanya-jawab, tidak ada klarifikasi. Ko Hee-jin pun menjadi sasaran berikutnya. Meski ia dikenal sebagai pelatih yang berprestasi, namun banyak yang mulai meragukan kemampuannya dalam memimpin tim tanpa Megawati. Ia terlihat seperti pelatih yang tidak punya rencana B. Apakah Red Spark hanya kuat ketika ada Megatron? Tulis seorang komentator olahraga di program TV lokal. Sebagian fans bahkan membandingkan Red Spark dengan klub rival seperti Hankook Life yang selalu sigap menghadapi pergantian pemain. Lihat Pink Speeders, setiap tahun mereka bisa kehilangan bintang, tapi manajemen mereka bergerak cepat. Red Spark bahkan tidak tahu harus mulai dari mana, ujar salah satu fan di forum Volley Filik. Atmosfer negatif ini mulai menjalar ke para pemain. Menurut laporan media lokal, beberapa pemain muda Red Spark mulai merasa tertekan. Bukan karena latihan fisik, tetapi karena tekanan psikologis dari penggemar dan ekspektasi tinggi tanpa adanya kepastian formasi. Bahkan ada rumor seorang pemain cadangan meminta dipinjamkan ke klub lain. Di tengah keributan ini, mantan kapten Red Spark yang kini sudah pensiun sempat angkat suara lewat akun pribadinya. Ia menulis, kecintaan fans kepada klub adalah berkah, tapi juga tanggung jawab. Semoga Red Spark tidak menyia-nyiakan kepercayaan itu. Kalimat itu dianggap sebagai bentuk sindiran halus kepada manajemen. Jika situasi ini terus dibiarkan, Red Spark bukan hanya akan kehilangan fans, tetapi juga reputasi. Padahal, mereka baru saja membangun citra sebagai klub ambisius dengan masa depan cerah. Namun hanya dalam hitungan minggu, semua itu nyaris hancur oleh ketidakmampuan membaca krisis dan mengelola ekspektasi. Kini, bola panas ada di tangan klub. Akankah mereka bergerak sebelum situasi benar-benar tak terkendali? Atau justru membiarkan badai ini menghantam dan membongkar seluruh fondasi yang telah dibangun bersama Megawati Hangestri? Ketika Megawati Hangestri pertama kali bergabung dengan Red Spark pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024, tak banyak yang menyangka bahwa ia akan menjadi pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern klub. Dalam 2 musim, Megatron, julukan populernya, bukan hanya mendulang ratusan poin, tetapi juga membentuk gaya main khas Red Spark yang kini perlahan-lahan menghilang. Permainan Red Spark selama era Megawati begitu dinamis. Serangan cepat dari sayap kanan, blok tinggi di area net, serta intensitas permainan yang tinggi menjadi ciri khas mereka. Semua itu dibangun di atas kekuatan teknis dan ketenangan Megawati. Ia bisa menjadi mesin poin sekaligus penstabil psikologis di momen-momen krusial.
Statistik musim tahun 2024 sampai tahun 2025 mencatat Megawati menyumbang lebih dari 42% total poin Red Spark sepanjang musim. Dalam beberapa pertandingan, ia bahkan mencetak lebih dari 30 poin seorang diri. Tanpa dirinya, ritme serangan Red Spark terbukti jauh lebih tumpul. Dan celakanya, klub belum menunjukkan niat mengganti pemain dengan kapasitas serupa. Ketiadaan Megawati tak hanya menciptakan kekosongan teknis, tetapi juga meninggalkan kehampaan psikologis. Pemain-pemain seperti Lee Seon-woo dan Jung Ji-yoon yang biasanya tampil percaya diri di lapangan, kini terlihat lebih ragu-ragu. Bahkan komunikasi di antara para pemain tampak lebih canggung dalam sesi latihan terbuka terakhir yang diliput media. Pelatih Ko Hee-jin tampaknya masih berusaha menata ulang strategi, namun tidak mudah mengubah struktur tim yang selama 2 tahun dibentuk di sekitar satu sosok sentral. Beberapa kali ia mencoba menggeser tanggung jawab menyerang kepada outside hitter lokal, namun hasilnya tak memuaskan. Bahkan setter tim pun dikabarkan mengalami tekanan luar biasa untuk beradaptasi. Situasi ini menegaskan satu hal, Megawati bukan pemain yang bisa diganti begitu saja. Tak banyak pemain asing di dunia yang memiliki kombinasi antara kekuatan, stabilitas emosi, dan kecerdasan bermain seperti dirinya. Dan ketika Red Spark gagal mendapatkan pengganti yang selevel, lubang itu justru semakin terlihat menganga. Beberapa analis olahraga menyebut situasi ini sebagai sindrom Megatron. Tim terlalu nyaman dengan satu pemain andalan dan lupa mempersiapkan generasi. Dalam diskusi panel yang ditayangkan MBC Sports, seorang mantan pelatih berkata, Red Spark mengandalkan Megawati seperti menaruh semua telur dalam satu keranjang. Ketika keranjang itu jatuh, tidak ada cadangan. Yang menyedihkan, alih-alih mulai membangun ulang, manajemen Red Spark justru terlihat kebingungan. Tidak ada agenda pelatihan khusus untuk membentuk pemain pengganti. Bahkan, Akademi Muda Red Spark yang biasanya aktif kini justru sepi kegiatan. Masa depan skuad menjadi semakin tidak pasti. Di sisi lain, keberadaan Megawati di Turki justru menjadi kontras yang menyakitkan. Manisa BBSK, klub barunya, aktif merilis konten latihan Megawati yang tampak penuh semangat. Media Turki ramai membahas bagaimana eksistensi Megatron mampu meningkatkan pamor klub tersebut hanya dalam beberapa minggu. Di saat Red Spark stagnan, Megawati terus bersinar. Tak sedikit fans yang merasa cemburu melihat mantan bintang mereka dihargai begitu tinggi di negeri orang, sementara klub sendiri seperti tidak punya arah. Beberapa bahkan mulai mempertanyakan apakah kepergian Megawati benar-benar karena ambisi pribadi, atau justru karena kekecewaan terhadap kondisi internal klub yang tak kunjung membaik. Warisan Megatron, bukannya dijaga, justru diabaikan. Red Spark pernah menjadi tim yang ditakuti karena satu nama itu. Tapi kini, mereka kembali menjadi tim yang mudah dibaca dan dipatahkan. Lawan-lawan mereka tampaknya tak lagi gentar, karena sudah tahu bahwa tidak ada lagi senjata utama di barisan Red Spark. Kini, Red Spark dihadapkan pada kenyataan pahit, membangun ulang tim dari nol, tanpa pondasi yang kuat, dan tanpa tokoh sentral seperti Megawati. Dan proses itu tidak hanya butuh strategi, tetapi juga kerendahan hati untuk mengakui bahwa selama ini, mereka terlalu bergantung pada satu nama besar. Sementara Red Spark terjebak dalam kebuntuan strategi dan diam di bursa transfer, klub-klub rival terus memperkuat diri dengan langkah-langkah progresif. Hankook Live Pink Speeders, sang juara bertahan, sudah merampungkan komposisi tim hanya 2 pekan setelah musim berakhir. Mereka mendatangkan opposite muda Jepang, Arisa Inoue, yang digadang-gadang sebagai Megawati versi Asia Timur, karena agresivitas dan insting tajamnya di depan net. Hyundai Hillstead, tim yang selalu konsisten di papan atas, malah melakukan pendekatan berbeda, memperkuat mentalitas dan kedalaman skuad. Mereka mempertahankan semua pemain inti, menambah pelatih fisik asal Rusia, dan merekrut seorang libero muda yang disebut-sebut sebagai The Next Oh Ji-yang. Strategi mereka jelas, mempertahankan kestabilan dan terus menyempurnakan detail. Sementara itu, GS Caltex melakukan generasi cepat dengan mempromosikan 2 pemain dari akademi dan mengikat kontrak jangka panjang dengan outside hitter mereka, Moon Ji-hyun. Mereka juga menjadi salah satu dari sedikit klub yang melakukan tur pramusim ke luar negeri, tepatnya ke Jepang, sebagai upaya membentuk chemistry baru dan menyerap gaya permainan berbeda. Ketiga klub besar itu bergerak cepat, menunjukkan kesiapan menghadapi musim baru yang diprediksi lebih ketat dan kompetitif. Namun di sisi lain, Red Spark seperti kehilangan arah.
Mereka belum memperkenalkan rekrutan asing, belum memperbarui komposisi tim, dan belum menunjukkan adanya sistem baru yang akan dijalankan pasca kepergian Megawati. Dalam simulasi kekuatan tim yang dipublikasikan oleh KOVO Insider, Red Spark bahkan diprediksi akan finish di peringkat kelima klasemen musim depan di bawah IBK Altos yang pada musim sebelumnya terseok-seok. Ketiadaan pemain asing menjadi titik paling krusial. Red Spark belum punya arah permainan, tulis laporan itu. Tak hanya dari luar, tekanan juga datang dari dalam. Asisten pelatih Red Spark kabarnya sempat mengusulkan uji coba internal menghadapi tim universitas guna mengukur kesiapan tim lokal, namun permintaan itu ditolak oleh pihak manajemen dengan alasan belum waktunya. Penolakan ini memicu desas-desus bahwa internal klub juga mulai retak. Media mulai membandingkan Red Spark dengan versi mereka 5 tahun lalu, tim papan tengah tanpa ambisi besar yang hanya sekadar ikut kompetisi. Mereka kembali ke titik nol, bahkan mungkin lebih buruk, tulis kolumnis di harian Seoul Sports. Tak tanggung-tanggung, ia menambahkan bahwa, jika tidak ada revolusi di Red Spark dalam 3 minggu ke depan, musim ini bisa jadi mimpi buruk. Ironisnya, Red Spark masih memiliki materi pemain muda yang potensial. Setter muda Kim Min Seo dan outside hitter Shin Yoo-jin dinilai punya masa depan cerah, tapi tanpa sistem dan arah yang jelas, talenta mereka terancam tenggelam. Mereka butuh figur panutan di lapangan, seseorang seperti Megawati yang bisa membimbing mereka dari sisi permainan dan karakter. Sementara itu, Pink Speeders bahkan mengumumkan akan menggelar laga eksibisi terbuka untuk fans dengan mengundang satu tim dari luar negeri sebagai lawan. Langkah ini tidak hanya memperkuat mental bertanding pemain, tetapi juga meningkatkan keterlibatan fans secara langsung. Red Spark belum merilis kalender kegiatan sama sekali. Beberapa pelatih lawan mulai memberikan komentar tajam. Pelatih IBK Altos, dalam wawancara radio, menyebut Red Spark sebagai tim paling pasif musim ini. Ia menambahkan, "Saya tak tahu strategi mereka. Tapi jika mereka tidak menemukan pengganti Megawati, maka kompetisi akan jadi sangat berat bagi mereka." Kondisi ini membuat banyak pihak menyayangkan potensi Red Spark yang kini tidak tersalurkan. Klub ini memiliki fasilitas latihan terbaik kedua di liga, didukung sponsor besar, dan sempat menjadi ikon baru di V-League. Tapi semua itu seolah tak berarti tanpa strategi dan kepemimpinan yang solid. Fans mulai pesimistis. Beberapa grup pendukung bahkan memutuskan untuk tidak menghadiri laga-laga pramusim sebagai bentuk protes diam. "Kami akan kembali ke stadion jika klub menunjukkan arah," tulis admin salah satu komunitas Red Spark. Sebuah tekanan moral yang makin memperburuk citra manajemen di mata publik. Kompetisi tinggal sebulan lagi, dan perbedaan antara Red Spark dan rival-rivalnya semakin jelas. Ketika klub-klub lain membangun kekuatan dengan cepat, Red Spark masih terjebak nostalgia akan masa kejayaan Megawati. Tanpa perubahan radikal, musim depan bisa menjadi musim yang paling kelam dalam sejarah klub ini. Selama 2 musim terakhir, Red Spark tampak seperti tim yang menemukan jati diri baru. Mereka bukan lagi sekadar tim papan tengah yang bermain konservatif. Mereka menjadi lebih eksplosif, lebih percaya diri, dan lebih hidup. Namun semua itu kini perlahan terungkap sebagai ilusi semu yang dibangun di atas satu fondasi, Megawati Hangestri. Sejak kepergian Megawati, struktur permainan Red Spark terlihat rapuh. Dalam uji coba internal tertutup yang digelar pertengahan Juli lalu, Red Spark dikabarkan kalah 2 set langsung dari tim universitas lokal. Hasil ini langsung mengundang tanda tanya besar, apakah Red Spark selama ini memang terlalu bergantung pada satu pemain? Dugaan itu makin diperkuat dengan data internal yang bocor ke media. Ternyata, lebih dari 60% serangan Red Spark musim lalu diarahkan ke Megawati. Angka ini bahkan lebih tinggi dari rata-rata ketergantungan tim V-League terhadap pemain asing mereka. Dalam istilah teknis, sistem Red Spark terlalu megacentrik. Setter muda Kim Da-in yang kini diberi beban besar untuk membangun serangan terlihat kesulitan. Tanpa Megawati sebagai target utama, ia kehilangan pola distribusi yang jelas. Beberapa kali percobaannya mengarah ke outside hitter, tetapi hasilnya justru berakhir dengan blok lawan atau kesalahan sendiri. Masalah tak berhenti di lini serang. Lini belakang pun goyah. Dulu, Megawati sering membantu pertahanan dengan blocking dan coverage yang solid. Kini, tanpa kehadirannya, transisi dari defense ke offense menjadi lebih lambat. Tim terlihat kehilangan ritme dan konektivitas di setiap rally.
Ko Hee-jin mencoba mengubah strategi dengan meningkatkan volume latihan taktis. Namun, pemain-pemain Red Spark yang selama ini sudah terbiasa dengan sistem, satu pemain utama, membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Sayangnya, waktu justru menjadi musuh utama mereka menjelang V-League tahun 2025 sampai tahun 2026. Ketika wartawan bertanya dalam sesi konferensi pers terbatas tentang ketergantungan ini, Ko Hee-jin hanya menjawab singkat, "Kami dalam masa transisi." Jawaban itu, alih-alih menjelaskan, justru memicu analisis lebih dalam bahwa Red Spark memang tidak memiliki rencana cadangan saat membangun tim 2 tahun terakhir. Beberapa mantan pelatih V-League yang kini menjadi analis TV mulai menyindir kondisi ini secara terbuka. Red Spark membangun rumah yang indah, tapi lupa menyiapkan tiang cadangan saat satu tiang utamanya patah, kata salah satu analis di saluran KBS Sports. Komentar ini viral dan menjadi perbincangan hangat di komunitas voli Korea. Fans pun makin kecewa. Mereka menganggap ketergantungan ekstrim pada Megawati adalah kesalahan fatal dari manajemen dan tim pelatih. Ini bukan salah Mega yang pergi, tapi salah klub yang tidak punya backup plan, tulis salah satu fans di komunitas Red Spark Insider. Banyak yang mulai menyebut klub ini sebagai tim tanpa visi jangka panjang. Di sisi lain, Megawati yang kini bersiap bersama Manisa BBSK di Turki justru menjadi pembuktian bahwa ia bukan sekadar bintang pelengkap, melainkan pusat kekuatan. Video latihannya diunggah oleh akun resmi klub Turki dan mendapat perhatian luas, termasuk dari media Korea. Banyak yang akhirnya menyadari, Megawati selama ini telah memikul beban lebih besar dari yang terlihat. Menyesal memang datang belakangan, tapi bagi Red Spark, penyesalan itu kini disertai dengan konsekuensi nyata, sistem yang rapuh, tim yang kehilangan arah, dan moral yang mulai turun. Tanpa perombakan strategi besar-besaran, Red Spark hanya akan menjadi tim yang mencoba bertahan di tengah tekanan, bukan tim yang mengejar gelar. Ketergantungan ini bukan hanya tentang Megawati, tetapi juga cermin bahwa Red Spark gagal membangun ekosistem tim yang seimbang. Klub besar seharusnya bisa berdiri dengan atau tanpa satu bintang. Tapi Red Spark tampaknya belum siap untuk fase itu. Dan kini, mereka harus membayar mahal atas kegagalan mereka sendiri. Jika sebelumnya kritik hanya datang dari komunitas penggemar dan pengamat, kini media arus utama Korea mulai menyoroti kondisi Red Spark dengan nada sinis. Dalam beberapa pekan terakhir, berbagai portal berita olahraga ternama seperti Naver Sports, Chosun Ilbo, dan SPOTV News mulai mengangkat isu stagnasi Red Spark dengan tajuk yang pedas dan menyindir. Salah satu artikel yang paling menyita perhatian datang dari kolumnis senior Dong A Ilbo. Ia menulis, Red Spark kehilangan Megatron, dan bersama itu mereka juga kehilangan identitas. Artikel itu mengkritik bagaimana klub yang semula tampak seperti kuda hitam liga kini kembali menjadi tim yang tidak berbahaya. Penyebutan Megatron pun digunakan sebagai penekanan bahwa Megawati bukan sekadar pemain asing biasa. SPOTV News bahkan merilis infografik berjudul Post Megawati Collapse, yang menunjukkan grafik penurunan performa Red Spark sejak sang opposite Indonesia pergi. Mereka mencatat bahwa tidak ada klub lain di V-League yang mengalami penurunan aktivitas transfer sebesar Red Spark. Hanya Red Spark yang nyaris tak terdengar, tulis laporan itu. Tayangan program olahraga pagi di KBS 2 juga menyentil Red Spark dalam satu segmen berjudul Musim Dingin di Daejeon di tengah musim panas. Pembawa acara menyebut Red Spark sebagai tim yang membeku secara strategi. Sementara tim lain memanaskan mesin, Red Spark justru seperti mencabut aki dan membiarkan kendaraan mereka berhenti di tengah jalan, kata sang presenter disambut tawa dari bintang tamu. Ko Hee-jin, pelatih kepala Red Spark, menjadi salah satu target sindiran. Beberapa media mempertanyakan mengapa pelatih seberpengalaman dia tak kunjung memberi sinyal positif atau langkah konkret. Apakah ia tidak lagi punya kontrol, atau justru sudah kehilangan kepercayaan diri? Tulis komentar di portal Mi Daily Sports. Hal yang makin membuat Red Spark terlihat buruk adalah perbandingan dengan rival-rival mereka. Pink Speeders misalnya, baru-baru ini mengadakan Open Practice Day untuk media dan fans, memperlihatkan progres signifikan dari pemain muda mereka. Media pun langsung menyanjung keterbukaan dan kepercayaan diri klub tersebut. Sementara itu, Red Spark justru menutup rapat semua sesi latihan dari publik dan media sejak pertengahan Juli. Alasan resmi, tim sedang dalam fokus internal. Namun, bagi media, keputusan ini justru menciptakan kesan bahwa klub sedang menutupi sesuatu.
Apalagi tidak ada pernyataan resmi yang meyakinkan dari manajemen. Netizen Korea mulai menyebut Red Spark sebagai tim hantu. Mereka mempertanyakan eksistensi klub yang dulu penuh semangat saat Megawati bermain, tetapi kini hilang begitu saja dari radar pemberitaan positif. Komentar-komentar seperti, dulu Red Spark naik berkat Megatron, sekarang turun tanpa arah, mulai membanjiri berbagai kolom berita. Beberapa artikel bahkan mulai menyamakan kondisi Red Spark dengan drama Korea bertema tim olahraga yang kehilangan bintangnya dan langsung berantakan. Kalau kisah Red Spark diangkat jadi drama, judulnya cocok, setelah Megatron pergi, kami kehilangan segalanya, tulis seorang jurnalis di Korea Herald dengan nada satir. Di tengah semua kritik ini, hanya sedikit yang membela Red Spark. Sejumlah media kecil mencoba menyuarakan bahwa klub mungkin sedang mempersiapkan kejutan. Namun, tanpa bukti nyata, argumen itu justru terdengar seperti pembelaan kosong. Media besar tetap pada pendiriannya, Red Spark berada dalam masa paling stagnan sejak 5 tahun terakhir. Tekanan dari media ini tak hanya mempermalukan Red Spark di mata publik, tetapi juga memperberat situasi internal. Para pemain kini tidak hanya harus menghadapi latihan berat tanpa arah, tetapi juga tekanan dari luar yang terus menghujani klub mereka dengan pemberitaan negatif. Psikolog tim kabarnya telah dikerahkan lebih intens untuk menjaga stabilitas pemain. Kini, Red Spark tak hanya sedang berjuang mencari pemain pengganti, tetapi juga sedang bertarung dengan citra buruk yang terus membesar di mata publik. Dan di liga sebesar V-League, tekanan media bisa menjadi pisau tajam yang menghancurkan tim dari dalam sebelum peluit musim baru dibunyikan. Situasi Red Spark kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, mereka sedang tenggelam dalam krisis performa, tekanan media, dan hilangnya kepercayaan diri pasca kepergian Megawati Hangestri. Di sisi lain, masih ada waktu untuk membuat perubahan sebelum Liga Voli Korea musim tahun 2025 sampai tahun 2026 resmi dimulai. Namun, waktunya tidak banyak, dan pertanyaannya, apakah Red Spark masih memiliki daya untuk bangkit? Salah satu sorotan terbesar tertuju pada Ko Hee-jin, pelatih yang sebelumnya dipuji karena berhasil membentuk sinergi luar biasa dengan Megawati itu kini mulai dipertanyakan. Banyak suara muncul dari kalangan fans maupun pengamat yang mempertanyakan, apakah ia adalah pelatih hebat, atau hanya sekadar pelatih beruntung karena memiliki pemain sekelas Megatron di timnya. Di internal manajemen Red Spark sendiri, kabarnya sudah mulai ada perdebatan sengit. Menurut laporan dari Ilgan Sports, beberapa petinggi klub mempertanyakan arah tim saat ini, dan mempertimbangkan evaluasi besar-besaran andai tren stagnan ini berlanjut hingga paruh musim nanti. Bahkan, nama-nama calon pelatih pengganti sudah mulai dibicarakan secara diam-diam. Yang menarik, beberapa eks-pemain Red Spark yang kini menjadi komentator pun mulai angkat suara. Salah satunya berkata dalam siaran langsung, Red Spark tak hanya kehilangan pemain, tapi kehilangan nyawa. Mereka perlu mulai dari nol lagi, atau klub ini akan terjun bebas ke dasar klasemen. Komentar itu menggambarkan betapa urgennya perubahan. Fans garis keras Red Spark pun mulai bergerak. Mereka menggelar kampanye daring bertajuk Tagar Sparks Bangkit yang berisi tuntutan kepada manajemen untuk segera membuat langkah konkret, entah itu lewat perekrutan pemain baru, pemanggilan pemain muda dari akademi, atau pergantian staf pelatih. Kami ingin kejelasan, bukan diam seribu bahasa, tulis salah satu admin forum penggemar terbesar. Namun, di tengah semua kepanikan, masih ada sedikit harapan. Setter cadangan muda, Jung Hye-jin, menunjukkan potensi dalam latihan tertutup terakhir. Ia disebut-sebut memiliki gaya permainan lebih dinamis ketimbang seniornya dan mampu menghadirkan variasi serangan yang dibutuhkan Red Spark saat ini. Beberapa kalangan mendorong Ko Hee-jin untuk berani memberinya peran lebih. Selain itu, muncul rumor bahwa Red Spark tengah mendekati satu opesit asal Brasil yang baru saja dilepas dari Liga Polandia. Jika benar direkrut, pemain ini bisa menjadi Livelin terakhir Red Spark sebelum musim dimulai. Namun proses negosiasi masih sangat tertutup dan belum ada konfirmasi resmi dari klub. Megawati sendiri, yang kini bersinar di Turki, tidak memberikan komentar apapun tentang mantan klubnya. Tapi beberapa media Korea menyebut bahwa keheningan Megatron adalah tamparan yang paling menyakitkan. Ia memilih fokus membangun karir baru bersama Manisa BBSK dan membiarkan Red Spark tenggelam dalam masalahnya sendiri. Kondisi ini menjadi pelajaran pahit bagi klub-klub lain di V-League tentang pentingnya membangun tim yang berkelanjutan dan tidak bergantung pada satu pemain bintang.
Banyak yang kini melihat Red Spark sebagai contoh nyata dari kegagalan manajemen jangka panjang. Sayangnya, pelajaran ini datang terlambat bagi Ko Hee-jin dan anak asuhnya. Kalau Red Spark ingin menyelamatkan musim mereka, maka satu-satunya jalan adalah melalui perubahan besar dan cepat. Entah itu lewat pergantian strategi, struktur tim, ataupun keberanian untuk mengakui kesalahan lalu membenahinya. Jika tidak, klub ini hanya akan menjadi bayangan dari kejayaannya yang sempat bersinar ketika Megatron masih menjadi andalan. Kini, nasib Red Spark tidak lagi ditentukan oleh reputasi masa lalu, melainkan oleh langkah-langkah yang akan mereka ambil dalam beberapa minggu ke depan. Liga akan segera dimulai, dan jika mereka masih tak siap, sejarah akan mencatat musim tahun 2025 sampai tahun 2026 sebagai titik kejatuhan salah satu tim paling menjanjikan dalam sejarah V-League. Namun dalam dunia olahraga, keajaiban selalu punya ruang untuk muncul. Red Spark masih punya peluang, walau kecil. Tinggal pertanyaannya, apakah mereka berani berubah sebelum semuanya terlambat?